siang, selamat malam, dan selamat datang kembali dalam channel kita Danyang Dedemit. Seperti biasa, sebelum mendengarkan cerita, jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, dan bagi yang sudah selalu nyalakan notifikasinya agar selalu mendapat kabar terbaru dari video-video yang kita upload. Sekarang langsung aja kita masuk ke cerita. Hei, apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya, dengan kisah yang baru. Sebenarnya di sini aku ingin mengajak kalian flashback atau kilas balik di masa dulu, yang mana aku cerita di zaman sekarang, tapi yang akan aku ceritakan di masa waktu aku masih kecil dulu. Aku tinggal di sebuah kampung, yang mana di dalam kampung itu ada sebuah gedung bioskop. Gedung bioskop yang dibilang lumayan besar, enggak juga, sedang lah. Karena itu satu-satunya tempat hiburan yang ada di kampungku. Gedung bioskop adalah suatu gedung yang biasa bagi sebagian besar orang buat tempat nongkrong atau sengaja datang untuk nonton film. Kalau orang sekilas melihat di siang hari gedung bioskop itu biasa-biasa aja, nggak ada sesuatu keanehan di dalamnya. Hanya orang lalu lalang, gonta-ganti yang nonton film yang diputar pada saat itu. Mana tiketnya murah, ya nggak lebih dari pada masa itu cuma 250 rupiah. Murah banget, nggak ada 500 rupiah. Namun yang namanya anak kecil, aku suka nonton film tanpa tiket, alias bludus kalau orang Jawa bilang. Amun pegawai-pegawainya di sana udah paham, ya biasanya aku dibiarin aja masuk ke sana. Waktu itu aku adalah salah satu anak yang agak bandel. Agak bandel. Kalau nggak bisa nonton lewat depan, makanya aku akan lewat belakang. Yang mana kakak iparku adalah salah satu direksinya. Nonton film-film apa aja, bahkan kadang sama kakekku pun aku diajak nonton film di malam hari. Itu pun kalau besok libur tidak sekolah. Biasanya kita akan nonton midnight, film yang diputar pada tengah malam. Bahkan kalau mau nonton Galaso, yang mana film Galaso itu diputar selepas jam 12 malam, dan kita mungkin akan pulang jam 3 pagi selesai film diputar. Sekarang saya mau cerita sisi lain dari gedung itu. Di sebelah gedung bioskop hiduplah seorang perempuan setengah saya. Saya biasa menyapa dia dengan nama Mak Slamet. Mak Slamet itu seperti seolah-olah kayak pawang di situ. Pawang untuk mengendalikan
makhluk-makhluk yang ada di bioskop itu. Seandainya kata Mak Slamet itu tidak mempersembahkan sajen, pasti akan terjadi sesuatu. Pernah suatu ketika Mak Slamet sedang menaruh sajen di dekat pintu kelas 2. Kan di situ ada 2 pintu, kelas 1 dan kelas 2. Di balik pintu kelas 2 itu ditaruhlah sesajen itu. Namanya juga anak, penasaran, tak tanya, "Mak, ngapain taruh kayak gituan?" Aku bilang gitu. "Ih, nggak boleh nanya-nanya," katanya gitu. "Mak, buat apa sih? Tak kerja dia sampai ke rumah." "Mak, buat apa kok ditaruh kayak gituan? Ini anak dikasih tahu nggak boleh nanya terus," bilangnya gitu. Tapi aku bukan anak yang gampang menyerah. Tetap tak kejar. Mamanya itu ke dapur, tak kejar ke dapur. Bahkan mau pipis pun tak kejar sampai ke kamar mandi dia mau pipis. Tak tanya lagi, "Mak, apaan sih? Ini anak. Udah dibilang nggak boleh nanya terus. Ayolah, Mak. Apaan itu?" Gini, kalau kamu mau tahu, ini kalau nggak dikasih kayak ini, nanti Mbah Wonya ngamuk, katanya gitu. Mbah Wo ngamuk. Mbah Wo itu siapa, Mak? Di sini nggak ada Mbah Wo. Paling itu Pak D itu, yang ada di belakang rumah. Mbah D itu loh, yang maaf orangnya agak kurang waras, karena dia dulu seorang tentara, kepalanya kena tembak, dan dia agak terguncang jiwanya. Makanya aku ketika si Mak Slamet itu bilang Mbah Wo, yang aku tahu cuma Mbah D yang ada di belakang rumah, rumahnya di belakang rumahku itu. Lalu aku ngomong, "Lah itu kok dikasih kayak gituan? Ada telur rebusnya. Mak, apalagi nanti kalau udah selesai telur rebusnya buat aku ya, Mak ya." Aku bilang gitu. "Ya ntar, kalau mau ngambil telur rebusnya pagi-pagi aja." "Iya." Mak, apalagi? Mbah Wo itu siapa sih? Ya Allah, ini anak nanya kok nggak berhenti-henti. Mbah Wo itu Mbah Wo yang jadi penunggu di gedung bioskop itu. Kok kamu nanya-nanya wae? Udah sana main, jangan ganggu Mak. Mak mau masak, nanti ada orang beli, Mak belum masak, kasihan dong. Iyalah, akhirnya aku ngeloyor pulang. Sambil dalam pikiranku asik, bisa aku dapat telur rebus, bisa aku makan. Jujur, sejak masih kecil dulu aku paling suka loh makan telur rebus bekas-bekas sajen gitu. Nggak tahu nenekku yang lagi bikin amung-amung, nggak tahu nenek D-ku ya. Jadi kalau aku manggil nenek D itu nenek Mbah D, itu nenek kakak nenekku. Dia juga suka kok bikin amung-amung gitu buat cucu-cucunya yang ada di perantauan gitu. Kalau ada telur rebusnya pasti aku minta dulu, "Mak, telur rebusnya buat aku ya," aku bilang gitu. Gak ada rasa takutnya sama sekali. Padahal katanya amung-amung itu kan sebenarnya dikasihkan ke lelembut penunggu yang ada di sekitar kita kan. Telur rebus itu
enak, aku makan wae. Kalau ada duitnya, aku ambil duitnya buat jajan. Pokoknya nggak ada rasa takutnya aku. Pernah suatu ketika aku lihat Mbah Deku lagi bikin amon-amon, dikasih uang logam. Zaman waktu masih kecil, uang logamnya itu ada 50-an rupiah semua. Aku seneng. Udah ada telur rebusnya, masih ada uangnya 50-an 2. Nah, aku ngomong sama Mbah Deku itu, "Mbah, bentar buat aku ya." "Ya," katanya, "tapi ngambilnya besok pagi. Kamu bangun tidur." Oh, aku bilang gitu. Seneng banget. Besok pagi dapat telur rebus, masih dapat uang. Sekarang aku akan menceritakan sisi lain dari bioskop itu. Di balik diamnya sebuah gedung, ada sisi lain yang mengandung misteri, yang mana langsung tak langsung kita akan masuk pada suatu sisi lain dari bioskop itu. Pernah suatu ketika si Mak Selamat itu sakit badan lah. Ya bisa dibilang dia kelelahan sampai dia lupa membuat sesajen itu. Apa yang terjadi? Proyektor yang biasa untuk mutar film tiba-tiba rusak. Padahal setiap kali mau memakai proyektor itu selalu diperiksa oleh pegawai yang khusus menangani proyektor. Kejadiannya begini, waktu itu malam hari Jumat Kliwon, hari bukan malam, hari. Kita lagi enak-enaknya nonton film, tiba-tiba diesel dan proyektor yang buat memutar film itu mati bersamaan. Otomatis terhenti dong pemutaran filmnya. Kita kan bertanya-tanya, udah ditunggu lama kok nggak bener-bener. Akhirnya banyak penonton karena udah lama menunggu nggak selesai dan film pun nggak diputar-putar lagi. Akhirnya mereka pulang satu persatu. Ya gimana, tetap kecewa lah. Lagi seru-serunya nonton film, tiba-tiba semuanya terhenti. Ternyata apa penyebabnya, teman-teman? Si Mak Selamat lupa ngasih sesajen, makanya Mbah Wo jadi ngamuk. Kalau udah gitu, besok mungkin nggak akan ada film yang diputar. Tapi karo Mak Selamat itu selalu memberikan sesaji itu dan tidak lupa di malam Jumat memberikan sesaji yang berupa kembang, rokok, air teh, air kopi, dan telur rebus berserta uang benggol. Hal itu tidak pernah terjadi, teman-teman. Lancar jaya. Kalau nggak dikasih
Wah, mbah wong ngamuk. Aku akan bercerita lagi tentang sepupuku. Dulu aku punya sepupu baru berusia 2 tahun. Di rumah dia nangis terus. Sama bibiku diajak main lah di pelataran gedung bioskop itu. Di situ kan ada kayak rantai itu loh, rantai yang untuk sebagai sekat rantai yang biasa dipasang buat pembatas jalan untuk masuk ke gedung bioskop. Kita suka main di situ, bergelantungan gitu, berayunan di situ, di rantai-rantai itu. Pada suatu hari sepupuku main di situ, tapi tiba-tiba dia nangis. Setiap kali diajak pulang, dia di rumah nangis. Nanti harus dia minta teruslah main ke pelataran gedung bioskop itu. Setiap kali diajak pulang, nangis lagi. Diajak pulang, nangis lagi. Bibiku kan agak marah. Kok gini wae? Akhirnya karena ada seseorang yang tahu kenapa kok sepupuku nangis terus. Setiap kali diajak di bioskop itu dia diam, kayak bahagia gitu main gitu. Nah, ternyata sepupuku itu diajak main oleh anak-anak demit. Dia diseret-seret, ditarik-tarik, diajak lagi main ke depan bioskop lagi. Pernah suatu ketika ada orang ngerti masalah itu, lalu dia nyamperin, "Hei, kamu nggak boleh nakal, kasihan anak ini. Nanti kalau diajak main kamu terus bisa sakit. Udah, jangan ngajak main anak ini lagi, awas," katanya dia itu. Ya nggak tahu yang diajak bicara siapa, pokoknya kata-katanya kayak gitulah. Dan kata si bapak-bapak itu tadi bilang gini, "Udah itu, sekarang kamu pulang saja. Dah main di rumah ya, nggak usah datang ke sini lagi. Biarin dia main sama temennya yang di sana." Dan kamu mau tahu teman-teman, orang tua demit itu bilang gini ke anaknya, "Udah ya, jangan main sama anak manusia. Kasihan dia, nanti sakit. Kalau udah sakit, kita nanti yang repot. Kita bisa diusir dari sini," katanya gitu. Sejak saat itu, sepupuku jarang diajak main di pelataran gedung bioskop. Takut nanti anak dedemitnya itu menyamperin sepupuku. Kisahnya bukan cuma itu aja. Ada pula pegawai bioskop yang dilihatin kepala menggantung, melayang-layang ke sana sini. Dia lagi bikin pamflet buat promo film-film yang akan tayang, baik esok, sekarang, atau lusa. Tadinya dia kira, paling biarilah, paling itu burung lah terbang gitu. Nggak taunya yang dia lihat tuh bukan burung, kepala terbang. Siapa yang nggak takut lihat kayak gitu? Lah, masih banyak lagi kok. Dulu ada sesosok perempuan, kalau gedung bioskop itu sudah gelap, udah terhenti penayangan filmnya, ada sosok perempuan berhenti di situ pakai baju putih. Siapa lagi kalau bukan si Kunti? Itu udah
biasa di situ. Tapi sekarang sudah lain. Rasa angker gedung itu sudah hilang. Yang berganti karena gedung itu sudah berubah menjadi pertokoan yang katakanlah pertokoan di zaman modern ini. Dan rasa angker di belakang pertokoan itu kan ada satu ruangan khusus dibuat untuk tempat olahraga. Disitulah hawa angkernya masih bisa kita rasakan. Walaupun aku sendiri sudah jarang main di situ atau datang ke tempat itu karena aku sudah pindah dari rumah yang dekat gedung bioskop itu. Aku rasa siapa saja yang mendengar yang aku ceritakan ini pasti tahu gedung bioskop itu namanya apa dan letaknya di mana. Dan saya yakin Anda pasti tahu. Terima kasih kalau Anda masih mau mendengarkan cerita saya, dan saya ucapkan banyak terima kasih buat kalian semua. Bye-bye. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Jangan lupa nantikan kembali cerita horor berikutnya hanya di channel Danyang Dedemit. Jangan lupa bagi yang sudah subscribe selalu nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapat info video-video terbaru yang kita upload. Baiklah, sampai jumpa kembali dalam cerita berikutnya.